Kalau kita, Hai Zara. Bapaknya belum ada ya? Nah, bapak. Oke. Halo, Halo Safira. Bapak. Halo. Bapak apa kabar Bapak? Halo. Baik, Halo Nia. luar biasa. Hai. Hai. Suara saya jelas nggak? Jelas Pak, mantap. Oke, siap. Tinggal tunggu Teh Irma ya. Tunggu terima iya. Boleh. Aduh, mana nih? Mana ya? Belum masuk kayaknya. Belum masuk ya. Tapi kayaknya kita kirim aja dulu ini. Kalau suara saya kurang jelas di itu aja ya. Siapa? Iya, Ma. Biar dipanggil mamahnya. Tunggu sebentar ya, tadi ada yang manggil. Oke, santai. Duh. Mana nih Teh Irma? Oh, ini ada. Ya. Oh, ini ada itu. Ya. Hah? Hanya 3 tamu yang bisa bergabung. Oh. Yeay, udah ada. Langsung aja Pak. Kayaknya sinyalnya ya. Boleh? Ya. Boleh kalau Oke. mau dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman teater, apa kabar? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat selalu ya. Oke? Amin. Amin. Perkenalkan, nama aku Safira Putri Hermawan. Dan di sini aku sebagai host di Potter minggu ini. Di sini aku ditemenin juga sama teman-teman aku. Boleh perkenalannya nih ya? Oke, hai semuanya. Aku Niar Farida ya. Di sini juga ada yang lainnya satu lagi, cuman kayaknya dia lagi keluar. Iya. Ya. Oke. Oke. Udah ya, Teh Irma. Iya, udah. Ini. Sebenarnya tadi ada lagi satu lagi, cuman kayaknya yang itu lagi ada gangguan sinyal ya. Ya. Jadi kita lanjut aja dulu. Udah undang Teh Irma. Oh, Teh Irma. Perkenalannya dong Teh Irma. Maaf ya, sinyalnya tadi. iya nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Irma Nurmala. Lanjut aja, Pir. Oke. Di sini ada Bapak Asep sebagai narasumber kita. Oke. Nih. Langsung aja ya Bapak ke pertanyaannya. Boleh? Oke. Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Tanya apa? Bagaimana sejarah seni teater muncul pertama kali di peradaban dunia ini? Gitu. Oke. Jadi, baik ya. Itu pertanyaan yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, suara saya bisa didengar jelas? Jelas, Bapak? Alhamdulillah jelas. Bisa. Bisa. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih sudah berkenan hadir di kelas teater. Dan hari ini, barangkali kita ketemu lagi di Potter, Podcast Teater, bersama teman-teman yang hadir hari ini. Pertanyaan yang menarik, jadi barangkali kalau ditanya asal-usul teater, itu sebenarnya ada beberapa sumber. Memang kalau ditanya asal-usul teater. Yang pertama, jadi teater itu, menurut para ahli itu, berdasarkan penyelidikan, melihat manuskrip dan sebagainya, itu memang lahir di peradaban Mesir yang tempo hari saya sampaikan itu. Itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, lalu nanti masuk ke peradaban Yunani klasik. Itu sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Nah, dari mana asal-usul teater? Jadi setidaknya ada 3 asal-usul. Yang pertama, teater itu lahir dari tradisi ritual masyarakat Yunani
klasik waktu itu atau Yunani kuno waktu itu. Di mana di proses ritual itu merupakan bagian dari upacara penyembahan dewa-dewa di kepercayaan mereka. Nah, ada yang menyebutkan juga bahwa teater itu nanti lahir dari kegemaran orang mendengarkan cerita. Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Dan yang ketiga, teater itu lahir dari Bapak. Sepertinya Iya, ada kendala sinyal ya. Iya. Kita tunggu sebentar ya. Kita bisa tunggu. Hmm. Mm-mm. Memang belakangan ini sinyal itu kurang bagus. Iya, Kadang apalagi tadi kita kadang jelek. udah. Mhm. Oke. Kita tunggu bapaknya ya. Mhm. Nah, Sinyal ini pasti. iya. Oke, kita undang lagi ya. Oke, kita undang lagi. Oh, Teteh kelihatan? ada teh. Teh Irma itu loading terus tapi kalau di aku Iya, sama. Di loading. Tapi loading ya. No, Iya. Tapi keluarnya jelas. tapi sinyalnya. Sinyalnya pasti jelek. Tapi di aku bagus sih. Oke, ini bapak lagi diundang. Saya sabar aja ya. Oke, sip. Nah, ini nih. Bisa. Udah, ini udah ngundang bapak. Tunggu aja ya. Halo. Kita tunggu ya. Jaringan nih. Tadi Kalian tunggu. Oke. Seru ya. Siapa lagi nih? Sinyalnya tidak mendukung ya. Iya. Oh, tidak dapat bergabung. Kenapa ya? Coba undang. Oke. Itu IG saya ya. Kayaknya sinyal deh. Iya, sinyal. Bapaknya sinyal kayaknya. Nah, kenapa koneksinya ya? Iya. Sinyal ya. koneksinya. Sinyal. Iya. Baik, yaudah saya lanjutkan ya. Jadi barangkali agak dipersingkat aja. Pertama, teater itu lahir dari tradisi ritual masyarakat Yunani klasik. Dan itu sangat lama sekali, sangat tua sekali. Jadi dari mantra-mantra yang mereka agungkan atau lantunkan ketika upacara ritual itu, kemudian dilengkapi menjadi sebuah istilahnya itu kelengkapan elemen-elemen pertunjukan. Maka nanti si tradisi ritual ini itu unsur cerita itu nanti masuk ke dalam proses ritual itu. Dan setelah ritualnya beralih, maka jadilah teater. Jadi pertama teater itu lahir dari tradisi ritual. Ritual kan yang namanya ritual artinya penyembahan dewa itu ada semacam mantra-mantra, ada semacam istilahnya mah aktivitas penyembahan. Nah, aktivitas penyembahan itu semakin lama itu terpisah dari ritualnya justru menjadi pertunjukan. Yang kedua, teater itu lahir dari cerita-cerita kepahlawanan. Jadi di Yunani sana itu kan kota-kotanya itu terdiri dari bagian-bagian kecil. Jadi katakanlah begini sederhananya, bahwa di sana itu ada yang memang kampung-kampung yang memiliki istilahnya itu guardiannya, penjaganya. Nah, penjaga itu ketika nanti mereka meninggal, maka kisahnya itu diceritakan. Jadi ketika pada saat penguburan itu diceritakan dan lama-kelamaan bermetamorfosa, akhirnya si teater itu kemudian tumbuh di sana. Jadi cerita kepahlawanan. Dan saya coba lihat juga di beberapa catatan di sini. Oke, jadi selanjutnya juga drama itu selain tadi lahir dari cerita-cerita kepahlawanan, juga lahir dari nyanyian pemujaan tadi. Nyanyian-nyanyian itu kemudian menjadi
apa istilahnya itu terpisah dari nyanyiannya dan kemudian dilengkapi menjadi unsur-unsur pertunjukan. Tapi yang paling kuat kalau bicara sejarah teater itu memang dari tradisi ritual. Ritual menghormati Dewa Dionysius namanya. Jadi Dewa Dionysius itu adalah dewa anggur dan kesuburan. Karena memang produk pertanian di sana itu salah satunya adalah anggur dan gandum dan sebagainya. Nah, setiap tahun ketika ada musim panen, mereka merayakan menghormati Dewa Dionysius itu di Bukit Olympus. Nah, di sana biasanya terjadi pengorbanan. Pengorbanan itu nanti yang dikorbankan adalah kambing jantan. Atau nanti kita kenal itu namanya tragodia. Gitu. Tragodia itu nanti kesininya, ini singkat aja, kesininya nanti kalian kenal dengan drama tragedi itu. Nah, setelah mereka menyembelih kambing, lalu membaca mantra-mantra di sana, nah peristiwa itu kemudian akhirnya terpisah dari ritualnya, maka jadilah teater gitu. Jadilah teater yang kemarin ada unsur-unsurnya itu. Jadi ada aktor, ada penonton, ada tempat pertunjukan. Nah, ketika selesai nanti mereka mengorbankan kambing jantan itu di Bukit Olympus itu, mereka kemudian turun ke bawah ke perkampungan lagi, lalu mereka menyaksikan badut-badut atau berpesta. Nanti istilahnya ada yang disebut dengan komoida atau komosin. Komoida. Komoida itu istilah untuk komedi nanti. Maka lahirlah nanti komedi. Nah, lakon yang kita kenal, tragedi komedi itu kira-kira seperti itu singkatnya. Tapi nanti kalian bisa dalami lagi di literasi yang lain. Gitu kira-kira. Nah, setelah jadi sebuah event besar, nanti kemudian orang Yunani itu menjadikan itu sebuah festival. Festival pertunjukan drama. Aktor pertama dunia namanya Thespis. Nah, Thespis itu nanti berhasil membuat sebuah pertunjukan yang kemudian diapresiasi oleh seluruh masyarakat Yunani. Isinya adalah hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat untuk penguatan iman mereka terhadap dewa-dewa mereka. Tapi nanti berkembang ke tempat-tempat lainnya. Kira-kira begitu dulu lah. Barangkali ada pertanyaan lain gitu. Saya sengaja nih nggak terlalu saya jelaskan lebih detail supaya teman-teman juga ikut mencari. Gitu. Iya. Silakan. Ada lagi nggak pertanyaan? Boleh. Pertanyaan kedua kayaknya Firma aja deh yang bacain. Firma, ada Oh, Firma? iya. Oke. Ada. Oke. Lanjut ya Pak. Ada. Pertanyaan kedua. Boleh silakan. Pertanyaan kedua, pada masa awal teater dibentuk, bagaimana proses penampilan teater? Seperti halnya yang lain bahwa memang pada awal-awal itu teater itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Itu hanya berupa istilahnya itu nyanyian-nyanyian, berupa istilahnya kalau sekarang itu puji-pujian terhadap dewa-dewa mereka yang di Yunani sana, karena memang mereka percaya pada banyak sekali dewa, politeisme itu. Ketika bentuk awal pertunjukannya, itu hanya perpaduan itu aja, perpaduan istilahnya tuh nanti pemain-pemainnya itu menggunakan kostum yang memang unik, kostum-kostum yang dekat dengan mereka, ada yang menggunakan kostum binatang, lalu nanti tetabuhannya juga tetabuhan dari hal-hal yang perkusi sederhana, lalu nanti kisah-kisah yang dibawakan itu tadi itu satu itu kisah-kisah memang kepahlawanan, kisah-kisah tentang raja-raja. Itu awalnya seperti itu. Tapi nanti setelah mulai teater dikenal sebagai sebuah festival perayaan Dionysius itu, maka di sana mulai dilengkapi. Ada ceritanya, ada aktornya, dan memang ada sebuah istilahnya itu ada sebuah manajemen produksi yang sederhana yang memastikan teater itu enak ditonton. Yang jelas nanti tempat pertunjukannya namanya amphitheater. Itu muat 14.000 orang di Yunani. Dan itu disaksikan oleh seluruh penduduk Yunani di sana. Itu bentuk awal-awalnya. Ada lagi, teman-teman? Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Boleh. Bagaimana sejarah dikenalnya teater di Indonesia Pak? Nah, Indonesia itu menarik sebenarnya. Jadi di Indonesia ini nanti teater tidak muncul begitu saja. Tapi menurut
Pak Kasim Ahmad, dia juga seorang akademisi di teater, itu muncul memang ada dua bagian. Yang pertama itu teater tradisional, lalu nanti ada yang disebut dengan teater transisi. Kalau teater tradisional juga sama, di Indonesia juga sama. Mulainya dari ritual penghormatan terhadap kepercayaan yang ada di Nusantara. Nah, awal-awal barangkali nanti kita bisa lihat di sejarah itu bahwa itu asalnya dari ritual agama Hindu. Nah, setelah ritualnya istilahnya berkembang, maka yang tertinggal nanti hanya pertunjukannya. Jadi bukan ritualnya, ini pertunjukannya. Nah, nanti kemudian teater itu berkembang. Kalau saya coba lihat catatan, itu mulai masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1800-an. 1800-an masuk ke Indonesia. Itu dibawa oleh orang-orang Belanda ke Indonesia. Maka nanti kita bisa lihat hari ini ada namanya GKJ, Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian di Jakarta sana, GKJ. Itu salah satu peninggalannya di Indonesia. Nah, dari 1800 itu kemudian nanti di teater di Indonesia itu berkembangnya ke beberapa bagian. Nah, ini sebelum ke sana barangkali tadi saya jelaskan dulu bahwa sebelum ada teater barat, sudah ada teater di Indonesia. Itu teater-teater tradisional. Ada lenong, ada longser dan sebagainya itu udah ada. Dulu apa istilah embrionya itu sudah ada. Tapi ketika masuk ke periode katakanlah 1920-an ke sini, maka mulai muncul teater-teater transisi. Teater transisi itu nanti teater yang dibawa Belanda itu kan tidak bisa disaksikan semua rakyat Indonesia waktu itu. Karena memang yang nonton di sana itu ada kelasnya khusus gitu. Ada yang pertama itu nanti kelas Indo itu orang Belanda itu, yang kedua nanti peranakannya, yang ketiga nanti ada kelas yang di sana itu ada Chinese, ada Arab, dan terakhir nanti orang-orang kita itu di barisan yang paling belakang, itu pun para pedagang, dan mereka tidak semua mampu beli. Nah, ketika mereka tidak mampu beli, maka akhirnya mereka membuat sendiri tiruan yang sama dengan yang Belanda punya gitu. Karena di Belanda itu istilahnya tunil. Jadi orang Indonesia itu saking kreatifnya, mereka bikin gedung, tapi memang tidak istilahnya tuh tidak semegah yang orang Belanda bikin, dan mereka bikin sendiri. Nanti kalian akan mengenal yang namanya itu Miss Tribute Orion. Ada juga nanti Dardanella. Di sana ada, kalian teman-teman bisa lebih dalami. Saya tidak akan jelaskan lebih detail karena itu akan membuat kalian tidak terlalu bersemangat untuk mencari. Tapi barangkali Q-nya saya akan berikan. Jadi masa 1920-an ke sini, lalu nanti di 1930 mulai juga muncul cerita-cerita yang istilahnya tuh ada tambahan mistisnya dan segala macamnya. Baru nanti ke 1940, teman-teman, itu masuk zaman Jepang. Nah, di sana teater sebagai propaganda Jepang. Terus nanti masuk ke awal 1950 itu awal kemerdekaan. Nah, di sana teater itu rata-rata bicara tentang pasca kemerdekaan. Jadi naskah-naskah itu yang ditulis naskah-naskah yang pasca kemerdekaan. Saya akan detail jelasinya. Silakan nanti cari sendiri. Karena itu bagian dari kenikmatan mencarinya. Oke, nanti juga masuk ke periode apa istilahnya itu 1960, 1970. Itu juga banyak istilahnya grup-grup teater besar yang mulai bermunculan di Indonesia. Perpaduan dari hasanah tradisi dan modern. Karena mereka belajar di akademi teater. Karena di situ mulai muncul akademi teater. Ada teater Koma, barangkali ada Studi Klub Teater Bandung, terus ada Pak Teguh Karya juga membuat teater gitu. Ada Sandiwara Umar Maya juga di sana ada. Dan terakhir nanti 1980 sampai ke 90 sekarang. Hari ini memang teater ya terus bermetamorfosa, artinya terus memperbaiki dirinya, dan barangkali sekarang itu bisa dikatakanlah teater-teater kontemporer yang kekinian, yang merespon kondisi yang ada saat ini. Begitu kira-kira. Ya, itu singkat-singkatnya ya. Iya. Tapi clue-cluenya tadi saya kasih bahwa teater di Indonesia ini lahir dari awalnya itu memang sudah ada secara gen teaternya sudah ada tumbuh di Indonesia dari ritual itu. Tapi nanti bersentuhan dengan
prinsip-prinsip teater yang modern. Apa bedanya? Ya nanti kita bahas. Yang jelas pertama yang paling mencolok adalah kalau modern itu ada batasan antara panggung dan penonton. Gitu. Ada, jadi di panggung itu nanti terang, lalu nanti bagian penonton itu digelapkan. Itu tradisinya masih ada. Kalau kalian nonton bioskop juga masih sama. Atau nonton teater sekarang di gedung kesenian itu juga sama. Tapi kalau teater rakyat itu menyatu antara penonton dan yang ditonton. Gitu. Jadi garisnya cuma kesadaran doang. Itu, geng. Silakan. Oke, Pak. Barangkali ada lagi. Pertanyaan keempat, teater di setiap daerah Indonesia kan beda-beda seperti yang Bapak tadi bilang, ada longser, ada kenong dari Betawi, terus ada ketoprak, ada ludruk, terus itu bagaimana awal mulanya bisa di setiap itu berbeda, Pak? Apa unsur teaternya sama, apa berbeda? Baik. Tadi sepotong clue-nya sudah saya sampaikan. Jadi memang berbeda antara teater tradisional dengan teater modern. Ya, mari kita coba buka unsur-unsurnya. Jadi memang secara global itu sama. Jadi di teater modern dan teater tradisional kita tetap membutuhkan aktor. Nah, bedanya apa? Kalau aktor-aktor di teater tradisional itu rata-rata dekat secara kekeluargaan. Sehingga mereka itu merupakan bagian dari sebuah keluarga. Jadi bentuk kelompok yang bagian dari sebuah keluarga. Dan latihannya pun itu nanti di keluarga. Biasanya itu satu keluarga. Misalnya nih Selvira, Niar, ini sama Irma ini satu keluarga, lalu membentuk sebuah kelompok teater tradisional, maka latihannya ya itu saja. Nah kalau teater modern, aktornya itu harus berlatih. Berlatih dalam artian berlatih dengan metode-metode yang modern dan tidak harus satu keluarga. Gitu. Kalau dari sisi kekeluargaannya. Yang kedua, aktor dari teater modern itu dia akan kesulitan bermain tanpa naskah. Karena di teater tradisional itu tidak ada naskah yang benar-benar tertulis seperti di teater modern. Jadi nggak ada skenarionya gitu. Kalau main itu mereka bentuknya namanya bedrip. Bedrip itu semacam apa istilahnya tuh penggalan adegan aja, perintah-perintah adegan. Jadi teks-teksnya aja gitu ya. Jadi teks-teksnya aja nih gitu. Dan itu pun tidak ditulis gitu, itu hanya diucapkan. Contoh misalkan, pokoknya adegan yang pertama ini kamu ada di hutan. Adegan kedua nanti kamu bertengkar dengan harimau. Adegan ketiga kamu nanti masuk ke lubang buaya misalnya. Hanya itu saja. Dialog itu nggak ada gitu? Nggak ada dialognya. Dan dialognya itu diciptakan sendiri. Itu tradisional. Jadi di atas panggung jadi langsung ngomong gitu ya? Di atas panggung. Jadi di atas panggung itu mereka menciptakan dialognya sendiri. Nah, sedangkan teater modern itu membutuhkan penulis naskah. Panggung. Sekarang dari sudut panggungnya. Saya akan buka semua nih. Silakan nanti baca. Panggung. Di panggungnya. Kalau teater modern itu jelas panggungnya itu panggung memang dengan sentuhan yang modern. Artinya di situ ada dekorasi yang betul-betul ada, real gitu. Bahkan ada yang sampai ke natural banget gitu. Kalau kursi pasar tuh harus mirip gitu. Tapi nanti kalau di teater tradisional, apapun bisa jadi sesuatu. Contoh misalkan, kalau kamu pegang kendang juga bisa jadi banyak hal. Gitu. Jadi tidak perlu ada dekorasi yang rumit. Misalkan tiba-tiba memerankan seorang tentara. Maka ketika di situ ada sapu, ya sapu itulah yang memang jadi senjata. Dan semua orang meyakini itu gitu. Meyakini bahwa itu senjata gitu. Jadi di sana teater tradisional itu. Tapi nanti berbeda lagi dengan teater tradisional yang ada di istana. Kalau di istana itu ya kostumnya memang dibuat bagus, dibuat cantik, karena memang modalnya banyak. Tapi kalau teater rakyat itu apa aja bisa jadi sesuatu gitu. Apa aja. Jadi elemen di dekorasinya nggak ada. Tapi kalau di teater modern lengkap tuh. Kalau misalkan rumah ya tentu saja harus ada bagian-bagian yang memang dibutuhkan. Kayak gitu. Terus penonton. Nah kalau di teater tradisional, penontonnya itu istilahnya itu antara tempat nonton sama yang nontonnya itu nggak ada jarak. Jadi penonton itu bisa ikut bermain gitu. Malah dulu misalkan di teater tradisional yang masa transisi itu misalkan di Miss Ribut Orion atau Dardanella, penontonnya kalau nggak suka sama yang ditontonnya dilemparin telur,
dilemparin ini dan bisa berkelahi di situ. Di area pertunjukan bisa berkelahi. Tapi juga nanti di teater rakyat itu bisa juga nanti si orang-orang yang nonton di situ bisa ikut terlibat. Bisa malah bisa jadi pemain. Satu-satunya jarak di sana adalah kesadaran bahwa aku adalah penonton dan itu adalah tontonan gitu. Tapi kalau teater modern berbeda. Kalau teater modern ya jelas-jelas ada jarak gitu. Jadi ketika kamu nonton teater modern itu sudah dibatasin gitu. Jadi kalau kamu di atas panggung itu penonton itu bagian penonton itu gelap. Gitu. Seperti kamu nonton TV aja, televisi gitu. Dan seperti ini kayak gini nih berjarak. Nonton televisi. Kalau dulu mah mungkin kayak OPJ gitu yang di Trans 7 gitu bukan? Nah, itu spirit yang kalian kenal di OPJ itu inspirasinya itu dari teater tradisional atau teater rakyat. Makanya nanti lihat pukul-pukulannya itu slapstick banget, kasar banget. Kasar, pukul apa segala macam. Tapi dalam kenyataannya nggak begitu. Tetap aja ada kesadaran di sana. Kayak gitu sih. Yo, ada lagi nggak? Saya nggak akan terlalu jelas ngobrolnya. Ya, gimana? Niar, boleh? Ya. Ya, kalau yang pengen Niar tanyain itu tentang beda lagi nih ya, tentang Johann August Sternberg ya, atau bisa disebut Bapak Teater Dunia. Kalau aku lihat di Google sekilas ya. Nah, yang pengen Niar tahu itu gimana ceritanya beliau bisa masuk ke dunia teater, bahkan bisa jadi Bapak Teater Modern Dunia gitu. Apa mungkin itu karena keberuntungan, atau mungkin kebetulan, atau bisa jadi dia memang menekuni teater hingga dia terus menjadi Bapak Teater Dunia gitu. Iya. Apakah ada ceritanya? Dia orang Swedia ya. Saya lihat dia orang Swedia. Memang singkatnya adalah dia berhasil membuat panggung yang lebih naturalis dan realis. Apa bedanya? Jadi gini, jadi kan teater tuh berkembang. Pertama itu nanti ada teater Yunani klasik, lalu dari Yunani itu teater itu nanti dibawa ke peradaban Romawi. Kalau Yunani itu lebih ke sakral, ritual, peristiwa-peristiwa tragedi. Nanti ke teater Romawi itu beda teaternya, itu ada sirkusnya, ada ketangkasannya, ada keterampilannya. Kalian pernah dengar Gladiator ya? Gladiator yang tentang itu apa ya? Oh iya kayaknya tahu deh. Ya, yang itu. banteng itu bukan sih? Kalau Gladiator ada yang sama binatang, ada yang sama manusia lagi pertarungan. Nah, itu dijadikan teater di sana. Itu tontonan. Kemarin kan kita bahas bahwa teater itu segala macam jenis pertunjukan. Romawi seperti itu. Nanti dari Romawi itu masuk ke abad pertengahan. Nah, abad pertengahan nanti nuansanya nuansa gereja. Drama-dramanya drama-drama tentang apa istilahnya tuh kesaksian Tuhan dan sebagainya. Nanti masuk abad romantis. Romantis bicara nanti tentang hal-hal yang berkaitan dengan manusia, kebebasan manusia dan sebagainya. Barulah nanti masuk ke zaman Renaissance, nanti realisme dan sebagainya. Nah, realisme ini adalah teater yang mencoba menggali sisi buruk manusia. Nanti ada revolusi industri, mungkin nanti dibaca ada revolusi industri. Nah, teater itu selalu mengikuti zamannya. Nah, August itu dia berhasil memotret itu. Di saat yang lain bahwa teater itu istilahnya itu bersenang-senang, penuh, di panggungnya itu penuh sesuatu yang indah, yang megah. Maka muncullah dia itu dengan sesuatu yang real, bahkan sampai naturalis. Contoh teater naturalis itu kalau nanti di sana ada setting memang tempat jagal atau pemotongan apa istilahnya itu binatang, mau pemotongan kerbau, sapi atau sebagainya, pemotongan daging, maka di panggung itu tampil ya apa adanya, sangat naturalis sekali, sangat natural. Nah, realismenya di sana August berhasil merekam itu. Katakanlah dia sebagai bagian dari pelopornya. Nanti banyak ada Henrik Ibsen, Anton Chekhov. Itu nanti kalian silakan pelajari. Tapi intinya kenapa sih dia disebut Bapak Teater Modern? Karena dia berhasil salah satunya itu membongkar itu. Membongkar panggung, memperbaiki kualitas panggung tontonan sehingga
si tontonan itu Oh, jadi betul-betul real kehidupan nyata, Iya. bukan sesuatu yang Hmm. apa istilahnya tuh indah-indah Acting aja. aja gitu. Jadi kehidupan tuh nggak selamanya indah gitu. Kata Agus, Iya, kehidupan tuh nggak selamanya indah. Jadi dia berhasil membuka itu. Jadi Iya. tonggak sejarahnya di sana. Gitu. Dan dia juga penulis juga. Oke, kira-kira gitu sih. Nanti cari ya. Iya. Sok, apalagi? Iya. Nah, kan kalau misalkan, tunggu bentar ya. Kalau misalkan Johann August Sternberg itu Bapak Teater Modern Dunia. Nah, kalau Indonesia sendiri punya nggak Bapak Teater Indonesia gitu, yang terkenal? Kalau pada zamannya tadi periode kesini ya, 50 kesini dan sebagainya itu nanti ada yang memang luar biasa istilahnya tuh berpengaruh banget. Salah satunya itu nanti kawan-kawan akan mengenal namanya Teguh Karya. Teguh Karya sekarang sudah nggak ada. Ada juga nanti Pak Suyatna Anirun. Ada juga nanti Umar Khayyam. Jadi banyak. Jadi mereka selain menulis juga membuat teater, membuat drama. Ada juga nanti Arifin Senur. Di Indonesia itu lumayan ini. Dan jangan lupa presiden kita, presiden pertama juga itu penulis naskah juga, dan dia juga bermain teater ketika di Pembuangan di Bengkulu itu tokoh-tokohnya. Tapi nanti yang kesini yang sampai hari ini bertahan sebenarnya tonggak-tonggak teater Indonesia itu ada Pak Nano Riantiarno, itu teater koma. Jadi sampai hari ini dia bertahan sudah hampir 40 tahun dia berkarya kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu saya katakan bahwa belum ada lagi setelah periode mereka. Jadi saya lihat teater sekarang itu medan tanpa tuan. Kalau dulu kan ada yang tadi itu bahwa beberapa senior-senior teater yang karyanya itu memadukan Indonesia sama teori-teori Barat, sehingga lahir teater-teater yang ini Barat tapi rasa Indonesia gitu. Itu yang disebut dengan barangkali metode ATM itu, amati tiru modifikasi, dan mereka berhasil memodifikasi konsep-konsep Barat gitu. Itu sih tokoh-tokohnya. Silahkan. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Alicia Jara nih Pak. Oh iya. Biasanya saat zaman-zaman awal teater masuk ke Indonesia, genre atau cerita apa yang ditampilkan di zaman itu Pak? Boleh lebih jelas lagi, Sel? Suaranya tidak terdengar jelas. Oke. Oke ya. Biasanya saat zaman-zaman awal teater masuk ke Indonesia, genre atau cerita apa yang ditampilkan zaman itu? Oke, genrenya ya, tuh genre awal. Itu mengadopsi cerita-cerita Barat. Jadi gini, tadi cerita lagi, bahwa orang-orang Belanda bawa teater ke Indonesia, dia mementaskan naskah-naskah yang sebelum-sebelumnya ada di sana. Misalkan, jadi nanti ada versi Romeo and Juliet, tapi versi Indonesia. Jadi roman, komedi, sejarah, itu tema-tema awal itu. Jadi betul-betul pure hiburan. Misalkan Romeo itu di sana, ya kalau dimainkan oleh orang Belanda sendiri atau orang Prancis yang memang katakanlah berkunjung ke Indonesia, ya akan sangat sangat Barat sekali. Tapi di Indonesia mungkin Romeo-nya jadi lain. Jadi itu kalau bicara aliran-aliran awal di Indonesia itu. Jadi komedinya ada, romannya ada, terus cerita-cerita keseharian juga banyak gitu. Tapi itu cerita-ceritanya memang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Itu Al. Kayak gitu. Jadi cerita keseharian. Kalau sekarang mungkin cerita tentang Bang Emok ya, di masa lalu nggak tahu apa. Itu pasti ada. Gitu. Karena di sana teater berfungsi sebagai hiburan. Orang-orang yang setiap hari bekerja, ada yang bekerja di pelabuhan, ada yang bekerja di pasar, melepas lelahnya di teater, nonton teater. Dan sangat, istilahnya tuh sangat dinamis sekali. Kalau nggak boleh saya katakan brutal gitu kalau nonton. Kalau di gedung-gedung itu yang milik orang Belanda itu betul-betul sangat tertib, ketawa aja diatur gitu, tidak ada berisik.
ketawa seperlunya gitu. Iya. Nah, kalau di panggung-panggungnya di luar itu yang memang dari kalangan bawah ya rame. Kalau aktornya nyanyi ikutan nyanyi. Kalau kurang puas naik ke panggung berkelahi dengan aktornya nggak ada masalah. Tapi itulah gitu. Nanti sambungannya itu dari Dardanella, dari Miss Ribut Orion dan sebagainya itu nanti kita kenal hari ini tuh sinetron. Makanya kenapa sinema elektronik itu nuansa-nuansanya yang ringan aja gitu. Kids gitu. Jadi kalau karya sastra itu kids, ringan-ringan aja. Kayak gitu. Silakan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Zahra. Boleh. Lihat. Fir, Coba kurang ya. jelas suaranya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Zahra. Ya, Niar aja. Oke. Yang mana? Ini nih ada. Kayaknya aku nggak ketemu deh. Ada ini. Coba baca Pertanyaan. aja. Kalau sekarang pertunjukan teater seperti zaman dulu masih ada gak sih, Pak? Rasanya dengar ini pengen nonton teater secara langsung. Oke. Masih ada. Kalau nggak pandemi itu masih ada. Jadi sekarang yang di kalau dekat di Bandung itu ada beberapa kelompok ya yang memainkan naskah-naskah Indonesia atau naskah barat yang bahasa Indonesia. Itu ada Studi Club Teater Bandung, ada Laskar Panggung Bandung, ada Teater Viktorial, ada teater neoteater, banyak sekali kelompok-kelompoknya sebenarnya, kelompok-kelompok amatir. Kalau di Jakarta itu ada Teater Koma. Ya, kamu bisa search di Google atau di YouTube Teater Koma, kamu bisa lihat bentuknya seperti apa itu. Tapi yang jelas, seluruh pertunjukan teater itu selalu merespon zamannya. Jadi di teater itu semuanya ada. Karena dia merupakan cermin dari masyarakatnya. Jadi ketika fenomena apa di masyarakat ada, maka itu bisa lahir di teater, di panggung-panggung teater. Seru. Tema-tema jadul yang kalian bilang tadi, tema-tema jadul juga ada. Cuman barangkali di Indonesia ini teater belum menjadi profesi yang dalam tanda petik itu stabil ya, karena masih amatir banyaknya. Gitu. Teater justru malah dikembangkan ke bidang-bidang disiplin ilmu yang lain. Gitu. Misalkan yang diambil dari teater itu public speakingnya, yang diambil dari teater itu adalah metode-metode mengenali karakternya secara psikologis dan sebagainya. Kayak gitu. Gitu. Ada lagi silakan. Oh. Mungkin kalau ini mah Indonesia kan punya cabang-cabangnya ya, punya beberapa organisasi teater di Indonesia kan. Ya. Nah, untuk cabang-cabang organisasi teater Indonesia itu, apakah pernah punya prestasi atau mungkin mereka ada di gaya puncaknya itu di tahun berapa dan ceritanya tentang apa itu bagaimana? Apakah Bapak tahu? Oke. Ini ada Kansa nih. Kansa, apa kabar Kansa? Ini Kansa ini murid saya. Kamu baik-baik di Bandung ya. Oke, kalau bicara prestasi ya, prestasi teater Indonesia ya jelas bahwa kalau dikatakan prestasi itu berarti harus ada lombanya gitu ya. Harus ada lomba katakanlah begitu. Nah, festival-festival teater itu biasanya ada festival teaternya. Nah, kalau yang internasional sih barangkali ada. Tapi kalau internasional tuh rata-rata bukan piala sifatnya, jadi kayak kolaborasi gitu nih. Kolaborasi sih, lebih kolaborasi. Sampai hari ini pun banyak yang kolaborasi dengan pemain-pemain luar. Ada yang kolaborasi dengan teaternya Tadashi Suzuki Jepang misalkan. Ada yang kolaborasi dengan Butoh di Jepang. Ada yang kolaborasi dengan istilahnya tuh teater di Jerman. Ada yang kolaborasi dengan teaternya Shakespeare di Inggris. Jadi kayak gitu aja sih prestasi-prestasinya. Jadi mereka kolaborasi. Bahkan ada yang juga profesor di bidang teater. Bisa rata-rata dosen di sana. Gitu. Dan di Indonesia juga ada profesor teater ya, salah satunya Prof Yudi Aryani juga profesor di sana pendidikannya. Jadi pendidikan teater itu dari jenjang perguruan tinggi SMK, kalau di Indonesia itu SMK sampai perguruan tinggi.
Kalau ditanya prestasi, saya agak bingung menyebutkannya karena memang selama ini bukan perlombaan kalau di teater tuh lebih kepada tadi itu kerjasama kolaborasi antara Kerjasama, Indonesia ya. dan luar gitu. Kayak gitu sih. Oke, gitu. Hmm. Nah, mungkin untuk Bapak sendiri, kan Bapak itu guru seni budaya di SMP 1 Jalan Caga kan ya? SMA 1 Jalan Caga. Terus juga Ya. Bapak juga termasuk pembimbing di teater juga. Nah, gimana nih? Bapak juga mau berbagi cerita nggak tentang Bapak yang bisa masuk ke dunia teater Nah, dan hingga akhirnya sekarang jadi guru di SMA 1 Jalan Caga? Gitu. oke. Saya mau coba lihat dulu nih ada pertanyaan. Lagi pandemi Oke. gini, bentuk teater apa tuh? Siap apa Dari pertanyaan? Zahra, Alicia, lagi pandemi gini bentuk teater gimana ya Pak? Apakah menggunakan Zoom kayak gini atau IG Live? Kemarin Seperti itu. ada beberapa komunitas yang memang membuat dia agak kesulitan kalau live teater kemarin pandemi itu. Cuman barangkali ada beberapa komunitas yang mencoba memindahkan namanya teatronik, teater elektronik. Jadi mereka merekam monolog, merekam cuplikan-cuplikan adegan itu untuk ditampilkan di Zoom, untuk ditampilkan di YouTube seperti itu. Memang ini pukulan banget buat para seniman teater ketika masa pandemi ini. Memang sulit bergerak sama sekali. Karena teater itu sifatnya ephemeral. Jadi disaksikan hari itu. Jadi kenapa di teater itu ada istilah latihan itu membuat sempurna. Karena memang hanya sekali itu, nggak bisa diulang. Kenikmatan teater di sana. Nah sama seperti halnya saya. Jadi dulu pertama tertarik teater karena gara-gara nonton teater awalnya. Saya lihat ketika nonton teater itu di waktu SMA dulu, saya lihat ada orang latihan teater dan menarik gitu. Karena saya kagum gitu, kok itu naskah setebal itu dia bisa hafal. Dari sana akhirnya saya sekolah di SMA Negeri 3 Subang, ketemu eskul di sana, lalu saya mulai ikut di sana dan semakin hari semakin jatuh cinta dengan teater. Karena selalu ada ruang untuk bagaimana kita kenal diri kita melalui teater itu. Contoh, ketika kita mencoba memerankan karakter orang lain, otomatis justru karakter kita yang dikenali. Contoh yang kita males nih, misalkan, yang kita peranin itu yang memang rajin gitu. Jadi kentara banget bahwa memang rasa malas itu ada. Tapi sebelum teater, saya nggak tahu itu. Kadang, oh ini toh rasa malas gitu. Tapi ketika dapat pembandingnya, misalkan ada tokoh yang rajin, tokoh yang sangat terbuka, baru saya paham bahwa oh ternyata saya ini pemalu, misalkan. Oh ternyata saya ini pemberani. Oh ternyata saya ini itu setelah mendapatkan karakter. Dari sana akhirnya saya seriusi, saya masuk ke STSI Bandung, Sekolah Tinggi Seni di Bandung, salah satu sekolah tinggi seni, dan saya ngambil jurusan teater. Dan di akhir kuliah saya ngambil penyutradaraan bidang teater. Kemudian saya lanjutkan lagi karena makin penasaran, saya lanjutkan ke magisternya juga di bidang teater juga di penciptaan seni, kayak gitu. Itu perjalanan singkatnya. Kalau perjalanan lainnya ya saya selalu jatuh hati ke teater karena dia membuat saya semakin sadar akan diri saya, sadar akan keberadaan Tuhan yang luar biasa, menciptakan mata yang bisa melihat ini, mulut yang bisa berkata-kata ini, tubuh yang sempurna. Jadi kalau kalian selama ini mengeluh dengan apa saja, coba deh masuk teater. Di sana kalian coba akan belajar bagaimana menghargai diri sendiri gitu. Belajar mendengar, belajar menyimak, dan belajar berperan, memerankan sesuatu yang memang kadang di luar ekspektasi gitu. Tapi itu harus dijalani. Kayak gitu. Itu sih, Niar. Iya. Oke. Sepertinya itu buat jadi pertanyaan terakhir kayaknya ya untuk quarter kali ini. Ya Sel ya? Irma? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Sepertinya sudah sampai sini quarter kali ini. Terima kasih ya untuk Pak Asep. Apakah ada kata-kata yang ingin disampaikan? Bahwa pada akhirnya manusia itu adalah bagian dari
penciptaan Tuhan yang luar biasa. Tugas kita hari ini adalah mensyukuri bahwa hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa menikmati sore yang indah, sore yang luar biasa. Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana teman kita nih masih berjuang untuk muncul di layar. Tapi kita masih bisa berkata-kata seperti ini. Jadi pastikan kita selalu bersyukur aja pada apa yang kita punya sebelum memang itu diambil. Itu saja sih, tetap semangat, dan teater itu memang harus digali aja kalau suka. Boleh sharing kapan aja kalian mau. Kayak gitu, terima kasih ya udah ngasih waktu buat sharing. Ya, kita juga terima kasih untuk Pak Asep yang sudah menemani podcast kali ini, dan juga untuk para penonton yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Ya, untuk kalian yang penasaran atau ingin mengetahui tentang teater lebih dalam, kalian bisa ngeliat di IG kami, follow juga, dan juga kami memiliki YouTube channel, ya, Teater Bengkel. Subscribe aja ya. Ya, mungkin sekedar seperti ini podcast kali ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di podcast teater selanjutnya. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, terus sama-sama. Ya. Sampai ketemu di kelas lagi ya. Ya. Dah. Bye. Bye. See you next time. Bye.